Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan juga semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Seperti yang sudah terjadi di alur cerita saat ini, suasana memang sudah masuk pagi hari antara Pak Arjuna dan juga Mbak Astrid sudah dalam perjalanan menuju kantor polisi dengan diantar oleh Dimas. Secara bersamaan berita yang saat ini sedang viral dengan kekerasan ancaman sudah diketahui ya, sehingga salah paham yang dialami Pak Arjuna pun makin membesar terhadap Novia yang dianggap melaporkan ke polisi atas permintaan Samsul kemarin. Ya, jadi di alur cerita Pak Arjuna ini masih mengalami salah paham ya, ataupun salah sangka dengan Novia serta Samsul sebagai kambing hitam atas kejahatan yang sebenarnya dilakukan Michael secara diam-diam. Atau bisa distilahkan, Michael melancarkan rencana dendam terhadap Jeffrey dan saat ini terkesan rapi ya dan sulit diketahui ataupun deteksi. Biarpun begitu, serapi-rapinya Michael menyimpan bangkai atau menyimpan kebusukannya, tetap saja akan terkuak entah cepat ataupun lambat ya. Hal itu sudah terbukti di adegan saat ini di mana Dimas akan bercerita kepada Pak Arjuna ketika di dalam mobil dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, di mana saat itu Pak Arjuna marah dan juga terus berpikir untuk menyalahkan Novia dalam kasus yang ia hadapi. Bahkan sempat bergumam dalam hati kalau Novia pelin-pelan lebih mengikuti keinginan Samsul dibandingkan nama baik keluarga suaminya sendiri, sehingga rasa kesal Pak Arjuna dan marahnya dilampiaskan dengan cara menggedor-gedor pintu mobil dan membuat Bu Astrid dan juga Dimas kaget ya, yang saat itu menaiki satu mobil yang sama. Nah, dari situlah kesempatan Dimas memberitahukan tentang kejadian di Bandung waktu di minimarket. Hal itu dilakukan Dimas untuk bisa meredam hati Pak Arjuna yang sedang emosi, sekaligus untuk menjawab keraguan serta salah sangka Pak Arjuna tentang kejadian ancaman yang dilakukan terhadap Novia kemarin. Nah, peran Dimas ini sebenarnya salah satu peran sebagai saksi ya dari kejadian waktu itu. Hal itu karena Dimas sempat sekilas melihat cahaya HP dari seseorang yang dicurigai merekam pertemuan dengan Novia di Bandung. Ya, nah dari situlah Dimas memberitahukan kepada Pak Arjuna untuk membuat clue kalau di balik pertemuan ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dan juga kondisi saat di Bandung. Yang menjadi pertanyaannya, lalu apa yang akan dilakukan Pak Arjuna setelah dapat info dari Dimas dari kejadian waktu itu ya? Tentu saja semakin membuat penasaran ya, namun sayang ketika Pak Arjuna sudah dibuat penasaran dari info yang diberikan Dimas ketika dalam perjalanan dalam mobil. Ada tulisan bersambung ya, hingga alur cerita pun harus menunggu di cerita berikutnya dengan suasana yang tegang dan menegangkan di alur ceritanya. Namun di balik itu semua, ternyata Pak Arjuna itu tidak tinggal diam dong. Walaupun salah paham dan juga salah sangka sama Novia, Pak Arjuna akan menyelidiki pelaku yang mengunggah video di media sosial dengan cara menyewa seorang hacker untuk menyelidiki sekaligus menghapus semua video yang viral di media sosial. Jadi pada akhirnya setelah tahu info dari Dimas masalah pelaku yang merekam video di Lembang kemarin, maka Pak Arjuna juga akan meminta Dimas untuk mencari bukti sekaligus menangkap pelaku yang merekamnya. Karena Pak Arjuna akan berpikir dengan menangkap dan juga mengetahui tentang siapa pelaku sebenarnya, maka dirinya juga akan bisa membuktikan apakah memang Novia bersalah ataupun tidak dari tuduhan melapor ke polisi. Nah, itulah yang terjadi di alur ceritanya ya, sehingga Michael akan tetap menjadi peran yang diburu untuk diungkap kejahatannya, sehingga hidup Michael itu tak akan pernah tenang, akan ketakutan dan juga terus mengalami kepanikan di alur ceritanya ya.
Ya, episode selanjutnya di saat Fahri Juna dan juga Bu Astrid dalam perjalanan menuju kantor polisi. Di saat itu pula dari Jeffrey dan juga Novia itu masih di luar, namun sudah persiapan untuk segera meluncur ke kantor polisi yang sama dengan Farjuna dan juga Bu Astrid. Namun sebelumnya antara Jeffrey dan juga Novia sudah dapat info dan kabar buruk dari Pak Ben tentang video viral Farjuna yang mengancam Novia ya, sehingga kepanikan pun makin melanda hati Novia dan juga ketakutan. Sebaliknya Jeffrey kaget hingga pada akhirnya terjadi kebingungan hingga rasa penasaran siapa sebenarnya pelakunya. Nah, untuk saat ini Jeffrey dan juga Novia masih fokus masalah kantor polisi ya, sehingga rasa penasaran mereka berdua tentang pelaku akan tertunda untuk menyelidiki ataupun mencarinya. Secara bersamaan saat ini sudah ada Pak Ben yang bisa jadi untuk diminta bantuan Jeffrey untuk bisa menyelidiki pelaku penyebar video viral tersebut. Jadi peran Michael akan semakin terpojok ya ketika dirinya menjadi buronan dari anak buah Farjuna sekaligus buronan anak buah Jeffrey di alur ceritanya ya. Biarpun begitu dari Michael sendiri ini sudah nampak yakin ya dan juga pasti bisa lolos karena sebelumnya sudah berpesan kepada orang yang membantu menyebar video viral dengan cara menyembunyikan identitasnya. Sehingga untuk sementara ini aman sampai batas waktu yang ditentukan. Karena peran Michael ini sudah masuk terlalu dalam, sudah mulai berani melangkah ikut campur dalam keluarga Wardana. Sementara itu dari Farjuna sudah sangat marah dan tak terima dengan laporan dan juga video yang sudah viral. Sehingga untuk sementara Farjuna itu masih menyangka Novia pelakunya sekaligus untuk terus menyelidiki kebenarannya. Itu artinya selama pelaku sebenarnya belum terungkap, maka sikap Farjuna itu masih keras kepada Novia dan juga Bu Esti ya, terutama di adegan pertemuan di kantor polisi di kisah cerita hari ini. Farjuna tidak akan dipenjara selama Novia mau membantu dan juga memaafkan jika nanti ditetapkan bersalah. Tentu itulah yang terjadi di alur ceritanya. Saat ini di alur cerita yang menarik adalah Jeffrey dan juga Novia gagal bermesraan ketika sudah mulai tidur bersama ya. Hal itu karena nyaris gol malam pertama di rumah Novia. Ternyata terganggu dengan suara Bu Hesti yang berteriak-teriak karena mimpi buruk hingga histeris dong. Di saat nyaris saja kejadian gol malam pertama antara Jeffrey dan juga Novia di suasana malam, ya di saat itu pula langsung ambiar seketika ya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah gagal malam pertama? Tentu saja saat ini memang masih gagal, namun tetap akan dicoba sekali lagi di lain waktu dan lain kesempatan, lain tempat ya, karena perjalanan mereka itu masih panjang untuk bersama setelah bersatu. Entah itu akan kejadian gol malam pertama di rumah baru atau mungkin di apartemennya Jeffrey berdua ya. Biarpun begitu dari adegan malam pertama atau mungkin bulan madunya harus disensor ya. Kalau enggak sih ya pastinya akan membuat kita kegirangan untuk melihat adegan yang begitu sangat baper ya. Adegan kemesraan tersebut Jeffrey dan juga Novia memang nampak seru, namun juga membuat deg-degan para bunda-bunda semua di rumah tentunya ya, yang menyaksikan adegannya ya. Namun sayang masih gagal dan akan dilanjutkan ataupun diteruskan di lain waktu setelah mereka melewati proses konflik yang memang masih berjalan dan harus dicoba lagi dan lagi di malam-malam berikutnya ya. Mungkin lebih baik malam pertamanya di malam Jumat kali ya, antara Jeffrey dan juga Novia di alur ceritanya. Jadi pastinya nanti Novia pun juga akan ikut Jeffrey, entah itu di rumah baru ataupun di apartemen. Mereka pun akan memasang foto-foto prewedding mereka, foto pernikahan mereka di dalam kamar ya. Sudah jelas mereka akan satu kamar, satu kasur, satu selimut dan juga satu tujuannya nih untuk segera memiliki Jenov Junior dong. Udah gak sabaran banget ya memiliki keponakan online anak dari Jeffrey dan juga Novia, dan itu akan menambah keseruan kita untuk menyaksikannya. Wah, tentunya apakah untuk episode selanjutnya akan ada adegan baper-baperan seperti episode semalam? Untung saja episode semalam itu bukan prank ya, melainkan
hampir saja ya, walaupun gagal ya nggak masalah, karena memang waktu dan juga keadaannya pun belum bisa memungkinkan. Jadi ya kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya ya. Nah, mungkin rasa Mimin cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga ulasan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Terima kasih yang sudah bergabung. Mimin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.